Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, alam merupakan singgahan makhluk yang tercipta, memenuhi sudut ruang dari sisi yang terjaga. Alam merupakan singgahan makhluk yang tercipta, memenuhi hamparan dari segala tatanan semesta. Alam pun mengajarkan, alam pula yang memberikan, dengan cara dan bagaimana kita menimba. Alam pun mengajarkan, alam pula yang memberikan, dengan menggantungkan harapan agar semua jadi nyata. Alam, tatkala sisi ruang memberikan kenyamanan, bagaimana pula kita memikirkan imbalan. Alam, tatkala kenyamanan memberikan kemampuan, bagaimana pula kita mengolahnya. Rasa, perasaan, ya, dengan rasa dan perasaan kita mengolahnya untuk meraih impian, untuk dijadikan suatu acuan untuk meraih impian. Dari impian yang bernaung di angan, coba kita wujudkan menjadi sebuah kenyataan yang bermakna. Alam mengajarkan kepada pendahulu kita, dan pendahulu kita mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyingkapi, bagaimana cara melestarikan kebudayaan dan kelestarian alam semesta. Sama halnya dengan ciptaan dari para pendahulu kita, yaitu sebuah bangunan dengan torehan atau pahatan-pahatan yang dilukiskan lewat hasil dari alam, dengan tema pesan moral yang ditorehkan. Candi Lawang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, berada di lereng timur Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Gugusan Candi Lawang memiliki pagar keliling halaman utama. Di tempat ini pula diketemukan sisa bangunan candi induk dengan dua candi perwara, masing-masing berada di kiri dan kanannya. Candi induk dan dua perwara ini semuanya menghadap ke arah barat, dengan menghadap ke dua gunung, yaitu Gunung Merbabu dan Gunung Berapi. Candi induk berdiri di atas batur dua tingkat dengan denah dasar berukuran kisaran 6 x 6 meter, dilengkapi dengan tangga masuk yang menjorok keluar. Anak tangga tersebut tepat berada di depan pintu bangunan candi. Struktur bangunan lain yang ditemukan adalah sebuah batur yang terletak di depan candi induk dengan ukuran 11 x 3 meter, memanjang dari utara ke selatan. Batur ini diyakini oleh para ahli arkeologi sebagai tempat berdirinya 3 buah candi perwara, semua menghadap ke arah timur atau saling berhadapan dengan candi induk, sehingga susunan bangunan gugusan Candi Lawang mirip sekali dengan susunan bangunan gugusan Candi Prambanan, hanya saja dalam skala yang lebih kecil. Pada tepi sisi timur batur dilengkapi dengan 3 buah tangga naik, yang kemungkinan masing-masing tangga berada di depan pintu candi perwara tambahan. Di dalam ruangan candi perwara terdapat 1 buah balai pita atau
lebih dikenal dengan lapik sajen. Pendamping untuk lapik sajen seperti Arcanandi sementara ini tidak diketemukan. Candi Lawang memiliki gaya arsitek klasik, terletak pada bagian selasar atau kaki candi dan terletak pula pada bagian badan atau kulit candi. Temuan-temuan di sekitar candi adalah satu buah yoni, satu buah arca Agastya, dan satu buah arca Durga Mahisa Suramardini yang sekarang disimpan di Radia Pustaka Surakarta. Yoni yang berada di dalam ruangan candi induk tanpa pasangannya yaitu lingga. Pengertian yoni adalah yoni merupakan identitas pemujaan Hindu kuno dan dijadikan sebagai sarana pemujaan di masa era Mataram kuno. Yoni merupakan pasangan yang disebut dengan lingga. Lingga dan yoni biasanya ditemukan pada bangunan pemujaan berupa candi dan berada di dalam sebuah bangunan candi induk. Lingga yoni merupakan perwujudan Trimurti, perwujudan tiga dewa dalam mitologi Hindu kuno. Satu, Dewa Siwa sebagai dewa pelebur atau dewa yang mengawali. Dua, Dewa Wisnu adalah dewa yang merawat. Tiga, Dewa Brahma adalah dewa pencipta atau pembangun. Sedangkan lingga merupakan perwujudan Dewa Siwa yang disimbolkan sebagai alat kelamin laki-laki. Dewa Siwa adalah dewa pelebur dan yang mengawali. Sedangkan yoni memiliki bentuk kotak bujur sangkar. Pada penampang atas yoni memiliki pelipit di setiap sisi-sisinya yang berfungsi sebagai penghias. Terdapat lubang kotak di tengah berbentuk bujur sangkar yang difungsikan sebagai pengunci lingga. Yoni merupakan perwujudan sosok kedua dewa dalam keyakinan Hindu kuno. Satu, Dewa Brahma terdapat pada perwujudan yoni di bagian tengah ke bawah sampai ke penampang bawah sebagai dewa pembangun. Sedangkan Dewa Wisnu terdapat pada bagian tengah sampai ke penampang atas sebagai dewa pemelihara. Dalam mitologi Hindu kuno, yoni dilambangkan sebagai Dewi Uma, Sakti, istri Dewa Siwa, dan disimbolkan sebagai alat kelamin perempuan. Ragam hias yang terdapat pada bangunan Candi Lawang terdiri dari bentuk flora atau tumbuh-tumbuhan berbentuk sulur-sulur yang keluar dari jambangan. Ada pula motif bunga ceplok yang dijadikan identitas bangunan candi Jawa Tengahan. Ikuti penelusuran kita selanjutnya di situs Cagar Budaya dimanapun keberadaannya. Salam Watu Atos, Chef Omah Anyar.